Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Denny Warta sebagai pengampu mata kuliah Fisika Dasar pada Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bayangkara. Pada proses pembelajaran, saya mengacu pada RPS yang telah saya susun, di mana mata kuliah fisika ini terdiri atas 3 SKS, yakni tatap muka 2 SKS, praktikum 1 SKS. Pada RPS ini, saya adalah sebagai dosen pengembang RPS dan juga sebagai koordinator daripada mata kuliah. Capaian pembelajaran terdiri atas CPL Prodi yang dibuatkan pada mata kuliah ada 3 poin, dan begitu juga pada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri atas 5 poin, yang mana nanti masing-masing dia akan dituangkan dalam sub CPMK. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah fisika ditujukan untuk memperkenalkan dasar-dasar fisika terkait materi besaran dan satuan, listrik, statis dan dinamis, magnet, gelombang, serta sensor dan transducer, yang merupakan sebagai dasar mendesain dan mendukung perancangan alat ukur. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah 1, mengidentifikasi satuan dan besaran pada alat ukur digital. Capaian pembelajaran mata kuliah kedua, mendefinisikan konsep kelistrikan baik statis, dinamis, yang diterapkan sebagai sensor pada alat ukur. Capaian pembelajaran ketiga, mendefinisikan konsep magnetik serta penerapannya pada alat ukur. Capaian pembelajaran mata kuliah keempat, mengidentifikasi jenis-jenis gelombang yang diterapkan dalam pengukuran. Dan untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang terakhir atau yang kelima, menganalisis prinsip-prinsip sensor dan transducer dalam pengukuran dan aplikasinya pada alat ukur digital. Ini bahwasannya Anda itu adalah wajib absen ya, setiap daring. Jadi ini ketentuan dari universitas bahwasanya absensi itu adalah 3 kali jika tidak aktif ya, maka Anda tidak diperankan ketuas ya. Jadi harus memenuhi syarat 75%. 75% ini harus Anda penuhi. Nanti absennya, nanti saya panggil satu-satu, sebetulnya hanya sedikit ya. Tapi kalau saya lihat semua hadir ini, semuanya hadir. Oke, jadi absen nggak ada pertanyaan ya. Absen nggak ada pertanyaan, jadi absen ini saya berharap harus dipenuhi 75%. Karena apa? Kalau tidak terpenuhi 75%, maka Anda tidak boleh ketuas. Nah, ini penilaian yang pertama. Yang kedua, tugas ya. Nah, tugas ini ya harus Anda buat apabila saya berikan tugas. Nah, tugas ini akan menjadi nilai akumulatif nantinya. Tapi pada saat Anda tidak ngumpulin, maka nilai Anda berkurang. Nah, teknisnya pengumpulan tugas ini nanti saya share. Tugasnya Anda download. Anda jawab di kertas dengan catatan, jawab di kertasnya pulpennya biru ya. Pulpennya biru. Nanti setelah Anda jawab di kertas, Anda foto. Anda kirim dalam bentuk format PDF. PDF ke email saya. Bisa dipahami ya? Jadi absensi dan tugas. Absensi itu harus memenuhi 5% minimal. Dan untuk tugas, Anda nanti download tugasnya, Anda kerjakan dengan pulpen biru. Kenapa biru? Karena kalau hitam, Anda foto, nggak jelas ya. Di foto tidak jelas. Maka saya berharap pakai biru, Anda foto, Anda ubah formatnya di PDF, dikirim ke email. Oke, bisa dipahami? Absensi sama tugas. Ada yang tanyakan nggak? Paham, Pak. Untuk tugas, Pak, apakah bisa paham? Oke, silakan. Scan boleh, itu kan teknis ya. Anda scan boleh, Anda foto boleh, itu teknis saja. Baik, Pak. Anda scan tapi dalam format PDF ya. Baik, Pak. Silakan tanyakan, silakan.
Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, ini setelah itu UTS. UTS biasanya UTS itu adalah 7 kali kita pertemuan, minggu ke-8-nya. Minggu ke-8 kita UTS. Nah, polanya sama seperti tugas. Seperti tugas polanya, Anda download soalnya, Anda jawab di kertas, pakai pulpen biru, silakan scan. Ya, scan atau difoto, tapi saya berharap dalam bentuk PDF dikirim ke email saya. Oke, sama setelah UTS, nah kuliah sampai pertemuan 15, berarti pertemuan 16 ya. 16 itu kita UAS ya. 16 ini kita UAS. Nah, teknisnya sama. Teknisnya sama seperti tugas, seperti UTS, seperti UAS. Jadi cukup download soal, Anda kerjakan, setelah itu Anda scan, dan Anda kirim ke email. Email saya tahu semua belum? Udah tahu belum email saya belum? Udah, Pak. Udah tahu, oke. Jadi udah tahu email saya. Nah, untuk satu bentuk nilai tambah ini nilai tambah. Nilai tambah ini hanya kesepakatan dan tidak saya wajibkan, yaitu tugas proyek membuat alat ukur. Ya, membuat alat ukur ya. Tugas proyek ini hanya ibaratnya adalah nilai tambahan. Ini hanya kesepakatan dari Anda semua. Apabila Anda setuju, silakan tugas proyeknya dikerjakan. Tapi apabila tidak setuju, tidak masalah. Ya, ini hanya nilai tambah. Karena apa? Kalau ini Anda penuhin tugas proyek ini, maka nilai yang di atas ini saya akumulasikan juga dengan nilai ini. Jadi selain penilaian yang 4 ini, 1, 2, 3, 4 ini, saya ikut sertakan nilai yang tugas proyek dengan persentase lebih besar. Kalau UAS kan ini 40%, UTS 20%, ini 20%, ini 20%, 100 ya. Nah, saya ratakan semuanya adalah 20% semuanya. Jadi 5 ini 20%. Jadi kalau Anda absennya oke, tugasnya oke, ya nilai proyeknya oke, itu udah minimal dapat C. Karena sudah mencapai 60%. Kalau ternyata ini sepakat nilai tambah ini. Nah, silakan nanti Anda ngobrol dulu dengan teman-temannya, apakah mau atau tidak ya. Jadi gini, oke. Jadi kalau kita bicara konsep alat ukur atau digital, bahwasanya alat ukur itu berawal dari komputer ya. Komputer itu kita tahu dia punya konsep awal adalah input, proses, ini output. Nah, untuk alat ukur ini konsep dasar yang 3 tadi, input, proses, output, diterjemahkan inputnya dalam bentuk sensor. Ya, dalam bentuk sensor. Proses yang didapatkan oleh sensor ini, prosesnya kita menggunakan mikroprosesor. Itu kalau di PC, di laptop. Tapi di sini kita menggunakan suatu IC atau chip. Nanti chipnya akan saya kenalkan apa bentuk chipnya. Nah, tampilan-tampilan ini atau outputnya biasanya kita gunakan LCD. Yang kita kenal biasanya orang monitor ya. Kalau kita pakai laptop, kita pakai PC, itu adalah bentuknya bentuk monitor dalam bentuk LCD. Oke. Nah, bagaimanakah konsep ini kita terjemahkan dalam bentuk blok untuk kita gunakan IC tadi? Kita pakai suhu tadi ya. Nah, sensor yang di sini kita gunakan satu bentuk inputnya adalah sensor. Ini DHT, sensor DHT, ada sensor temperatur, bisa juga sensor yang lain seperti LM35, bisa juga pakai PIR ya. Nah, input dari sensor ini akan diterjemahkan dan diproses oleh suatu chip. Chip ini kita gunakan Arduino. Ya, kita kenal ini Arduino ini namanya Arduino. Skemanya bisa dipahami, nanti Anda bisa lihat di YouTube banyak. Nah, outputnya adalah dalam bentuk LCD. Nah, inilah yang sering kita lihat setiap ada pengukuran cek suhu, konsepnya sama seperti ini. Konsepnya sama seperti ini. Nah, proyeknya nanti Anda lakukan adalah ada sensor, ada chipnya, dan ada LCD-nya. Jadi apapun bentuk alat ukur yang buat silakan bebas. Anda bisa browsing di internet, banyak itu. Banyak. Anda ketik aja objek Arduino, maka itu akan muncul bentuk apapun. Oke. Pertemuan
adalah satu bentuk pertemuan untuk membahas dari beberapa materi. Pertama, sejauh apa yang kita pelajari ini kedepannya mudah-mudahan akan membawa kita semua. Nah, yang harus kita pahami dalam pembelajaran fisika ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan di sini, kita mengenal apa yang disebut dengan lingkaran. Di dasar fisika awal, ini kita mengenal lingkaran. Nah, lingkaran ini secara umum memiliki definisi suatu bentuk dikatakan segala sesuatu yang dapat kita ukur. Jadi segala sesuatu ini apapun yang ada di sini bisa kita ukur. Kalau bisa kita ukur berarti dia akan memiliki suatu nilai. Ada nilainya. Nah, nilai-nilai ini nantinya kita ketahui berarti itu dia memiliki satuan. Ini adalah segala sesuatu yang bisa kita ukur. Jadi kalau kita ukur ada nilainya, tapi dia juga memiliki satuan. Nah, mulailah nanti kita akan pertanyakan, ya, kita pertanyakan. Dari penggambaran yang kita sampaikan ini, ada besaran, ada ukur, ada nilai, itu pasti ada satuan. Nah, kalau sudah kita katakan mengukur, nah mengukur ini suatu proses yang mengaitkan, ada nilainya, ada angkanya. Berarti kalau kita ukur, kita membandingkan objek dengan suatu bentuk alat ukur. Berarti kita menggunakan alat ukur tertentu untuk mengukur satu objek, itu kita bandingkan. Kita membandingkan contohnya tadi kita mengukur adalah untuk mengukur panjang. Ini alat ukurnya kita sebutkan meteran. Tapi di meteran ini sudah ada tetap, ada nilai tetapnya. Nilai tetapnya kita bandingkan dengan apa yang akan kita ukur. Itu objeknya. Di objeknya ini ya agar menjalankan satu besaran yang tidak kita ketahui. Oke, kalau ternyata ini adalah mengukur, kita menggunakan alat ukur. Nah, mulai kita mengenal ke depannya, alat ukur ini awalnya adalah ukur yang sifatnya atau bentuknya analog. Ada yang digital. Kenapa? Karena kita sudah pahami tadi bahwa ini untuk mengetahui suatu harga besaran. Ada besaran yang tidak diketahui suatu objek, kita bandingkan dengan ukur, muncullah bahwa nanti ada manfaatnya. Manfaatnya adalah apa? Manfaatnya untuk mendapatkan data untuk mengambil keputusan. Jadi data itu dijadikan keputusan. Contoh sederhana, pada saat Anda ingin mengukur ukuran sapi, apapun ukurannya sudah diketahui, tapi data ya, keputusannya apa? Keputusannya yang di sapi ukuran satu. Keputusannya. Kalau kenapa lebih kecil dari nilai yang kita ukur, maka akan muncul bentuk bahwa ini bukan satu keputusan yang benar. Salah kan? Tapi itu sampai dong. Tapi tidak. Beda. Nah, ukur ini kita kenal. Ada yang kenal. Ada yang dikenal. Oke, sampai sini silakan. Ada yang ditanyakan? Apa perbedaan alat ukur digital sama analog? Oke ya. Nah, satu pertanyaan yang cukup baik, bahwasannya dari gambar yang saya tampilkan kali ini, ya yang ini ada satu sisi adalah gambar-gambar dari alat ukur analog. Dari gambar yang saya tampilkan ini, kita bisa katakan alat ukur analog itu alat ukur yang bekerja berdasarkan kesimpangan. Salah. Nah. Contoh yang sederhana, pada saat kita punya bentuk timbangan analog,
Jadi kalau kita gunakan, dia akan menunjukkan jalurnya, dia akan menyimpang. Orang kita itu nilainya sebenarnya kita perhatikan salah berapa. Tapi pada saat kita menggunakan output digital, maka dia akan langsung menghasilkan nilai, ya, akan menghasilkan nilai apa yang dia ukur. Ini itu kelebihannya. Kemudian dari digital ini, bahwa pengukuran yang dilakukan dia langsung menghasilkan suatu bentuk nilai melalui satu display. Ini bahwasanya dalam hal kita menggunakan suatu alat yang digital, metode pengukurannya, jadi pengukurannya memiliki suatu bentuk diagram seperti yang kita lihat ini, bahwa pada saat kita menggunakan digital input, ya, input ini merupakan suatu bentuk besar-besar fisik yang akan kita ukur. Ya, objek itu, nah objek ini adalah suatu bentuk besaran fisik. Kita lihat di sini ada gaya, ada panjang, ada waktu, ada kotak, kecepatan, tekanan. Berarti yang dibentuk adalah besaran fisik. Artinya apa? Dalam pengukuran kalau dia besaran fisik, ini merupakan satu bentuk variabel, ya, merupakan satu bentuk variabel yang harus kita ubah pada saat kita bicaranya digital. Jadi pas muncul angka berarti variabelnya harus diubah dulu, harus kita ubah. Dan dalam hal penggunaannya, maka untuk mendeteksi variabel tadi kita menggunakan sensor. Nah, sensor ini nanti yang akan mengubah variabel yang diukur. Nah, kalau dia sudah mendapatkan input berdasarkan dari sensor, maka sensor akan menghasilkan keluarannya dalam bentuk sinyal atau besaran-besaran seperti tekanan, seperti arus, seperti frekuensi. Arus, tekanan, frekuensi, dan itu bisa ditambahkan. Nah, nilai-nilai ini nanti akan mulai yang akan ditampilkan dalam suatu bentuk display. Jadi yang digital bahwa display itu adalah menunjukkan suatu bentuk nilai yang terukur berdasarkan besaran-besaran fisik yang diukur. Ini, ya, ini yang disebut dengan suatu bentuk sistem. Jadi kalau kita bicara sistem itu adalah kumpulan dari beberapa elemen. Elemen yang memiliki tujuan yang sama. Elemen ini fungsinya ini, elemen ini fungsinya ini, elemen ini fungsi ini. Tapi tujuannya satu kesatuan, goalnya, akhirnya adalah suatu bentuk tujuan yang sama. Itu sistem. Kalau kita katakan sistem pengukuran, maka dia ada input, dia ada proses, dia ada output. Ini adalah diagram suatu bentuk sistem pengukuran. Dia beda jauh dengan arsitektur input, proses, output. Artinya apa? Artinya bahwa input inilah nantinya yang akan diproses dalam suatu bentuk IC. IC ini nanti dikenal sebagai IC yang bisa diprogram, ya, atau dikenal sebagai PIC. Oke, kita akan mengenal ini adalah bentuk satu PIC. Ini suatu IC yang bisa diprogram berdasarkan input dari suatu sensor. Oke. Nah, kita akan mengenal ada sensor aktif, ada sensor pasif. Boleh yang bertanya, apa sih sensor gitu ya? Ya, kalau kita tadi ya kita lihat apa tuh sensor, kan? Kita bahwa sensor ini adalah suatu bentuk komponen yang sifatnya mendeteksi, sensing, mendeteksi suatu objek. Kalau ternyata dideteksi satu objek berdasarkan besaran fisiknya, maka ini juga akan memiliki bentuk yang berbeda-beda, jenis yang berbeda-beda. Tapi secara umum, bahwa sensor ini ada yang pasif, ada yang aktif.
Kalau dia pasif, berarti dia tidak memberikan suatu energi yang bisa menghasilkan satu nilai ya. Tapi kalau aktif, berarti dia akan menghasilkan satu energi yang dinilai. Contoh pada sederhana. Kalau kita tahu radar sesuai dengan ini, apabila ada objek yang melintas, maka dia akan mendeteksi langsung akan terlihat di display. Karena ada proses. Tapi kalau sensornya pasif, dia tidak akan memiliki satu bentuk energi, ya tidak akan menghasilkan energi dan masih tapi dia harus mengalami perubahan. Nah, perubahan ini maka nanti kita sudah jelaskan sensor menghasilkan suatu sinyal. Dengan bisa halus, bisa frekuensi, bisa hambatan. Berarti apa? Nilai ini kemungkinan nilainya kecil. Nilainya kecil, maka dia perlu penguatan. Karena tersebut dengan amplifier. Amplifier itu adalah suatu bentuk penguat nilai-nilai yang dihasilkan oleh sensor. Contohnya sederhana, kalau Anda punya sound system, lebih kecil. Pakai amplifier, maka dengan membesarkan volumenya, frekuensi akan semakin naik. Semakin naik frekuensinya, maka dia akan menghasilkan suatu bentuk nilai yang berbeda dari awal. Karena tadi dia adalah besarnya adalah besaran sinyal, ada kita pahami ini digital ya. Ini digital. Berarti langkah ini di sini, harus ada mengubah. Konversi terlebih dahulu. Nah, pengubahnya ini dinamakan sebagai ADC. ADC ini panjangan dari analog digital converter, mengubah besaran analog menjadi besaran digital. Awal tadi kita mengenal ada alat ukur analog. Jadi bentuknya adalah suatu bentuk besaran simpanan, ya. Nah, ini harus diubah menjadi suatu bentuk yang nantinya akan bisa diproses oleh komputer. Tapi ini nanti tujuannya bisa diproses. Maka dalam pemrosesan nanti suatu bentuk oleh dia membutuhkan suatu proses. Nol sambil contoh di sini ada yang sebutnya analog. Di sini kita lihat ada Arduino yang melakukannya bisa dibuka. Dan keduanya pun rangkai dalam satu. Oke, di sini akan ditemukan ya sekarang kita memproses pada saat kita menggunakan bahwa ini proses ini berarti nantinya kita butuh IC. Itu kita menggunakan IC, satu IC yang bisa diprogram. Berarti kalau ternyata dia IC yang bisa diprogram, oke, berarti kita butuh program ya. Kita butuh program. Berarti kita akan mengenal tandanya kita menggunakan pasal pemrograman apa sih? Gitu ya. Kita akan mengenal pasal pemrograman apa. Pasal pemrograman secara umum kalau kita menggunakan IC tergantung dari jenis IC-nya. Nah, di sini kita menggunakan ada IC-nya dikenal sebagai Arduino. Nah, Arduino ini perkembangan dari pasal pemrograman awalnya dia menggunakan sumber microcontroller, dia menggunakan sumber itu bahasa yang dikatakan bahasa mesin. Terkenal bahasa mesinnya seperti ini, ketemu dulu. Tapi pada saat perkembangan bahasa program ini, dia cukup menggunakan bahwa bahasanya menggunakan bahasa asing.
atau dikatakan bisa menggunakan pakai Python. Jadi dengan menggunakan bahasa ini, ya, kita akan melakukannya akan lebih sederhana dibandingkan dengan assembly. Nah, karena arti dari program ada kumpulan instruksi perintah. Kalau perintahnya bahasa ketika kalau ternyata memerintah tanpa bahasa, katakan baru ini tidak tumbuh, itu akan sulit dipahami. Tapi kalau ada bahasa yang bisa disampaikan komunikasi, maka secara umum bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan lagu ini inputnya nanti tergantung apa yang dikatakan. Oke, kita ambil contoh bahwa di gambar yang saya tampilkan tadi ada sensor, ya, bahwa dia ada sinyal. Berarti ini ada sensor, ya. Tadi saya gambarkan ini ada sensor. Sensor secara umum Anda akan kenal ada sensor baterai. Akan kenal sensor di HP. Akan dikenal sensor ultrasonik atau sensor di HP. Nah, dari namanya tadi sensor ultrasonik. Jadi suara, ya, kita memiliki frekuensi yang paling tinggi. Berarti sensor ultrasonik ini bekerja berdasarkan suara, makanya prinsipnya adalah prinsip gelombang. Ultrasonik. Ini prinsipnya adalah prinsip gelombang. Gelombangnya adalah gelombang. Cara kerja sederhana. Cara kerja sederhana sensor ultrasonik ini bekerja karena gelombang apabila menyabit, maka gelombang selanjutnya akan dipantulkan kembali. Oke, berarti karena dia harus ada sifatnya gelombang suara, maka dia harus ada yang dikatakan pembangkit gelombangnya, maka dikatakan sebagai transmitter. Dia ada dua, ada transmitter satu dipantulkan gelombang dari transmitter, apabila ada objek dia akan kembali dan ditangkap oleh transmitter. Itu prinsip dari sensor ultrasonik. Selain ultrasonik, nanti kita akan mengenal ada sensor di HP. Dan di HP itu banyak, ada di HP 11, ada di HP 22. Sensor ini adalah tujuannya mengukur suhu dan kelembapan. Suhu kelembapannya sangat rendah. Jadi kalau suhu rendah, kelembapannya akan tinggi. Oke, prinsipnya bekerja berdasarkan prinsip dengan mendeteksi uap air. Nah, kelembapan, ya. Lembab, berarti ada uap air keluar. Kalau ada uap air, berarti bahwa dia memiliki suhu. Kelebihannya bahwa sensor ini bisa mengukur dua kondisi. Ada dua kondisi, ada suhu dan ada kelembapan. Kalau dia sudah ada sensor, berarti dia ada proses. Proses tadinya nilainya akan muncul. Ini adalah konsep yang dikatakan bahwa ini baru dalam hal sistem pengukuran. Jadi berdasarkan sistem awal ada sensor sebagai input, sebelum kita proses kita butuh IC. IC-nya remote dan ini kita masukkan bahasa programnya adalah bahasa C. Setelah kita proses, maka akan dihasilkan dalam bentuk output yaitu ada nilai. Nah, nilai ini dihasilkan dalam disk. Ini dikatakan sistem pengukuran. Oke, dengan melakukan pengukuran, berarti kita hanya butuh 3 komponen. Ya, 3 komponen karena sistem terdiri atas 3 komponen yang memiliki fungsi masing-masing.
Ya, sistem kemudian dari beberapa komponen atau beberapa elemen yang memiliki fungsi, yang memiliki goal secara kesepakatan tergantung dari proses. Jadi adalah sistem pengukuran. Oke, solusi ditanyakan, silakan. Kan siapa yang bertanya? Saya Pak, Oke, silakan. bagaimana jika kita ingin mengukur suhu dalam waktu lama? Oke, jadi satu pertanyaan yang dikatakan bahwa ukur ini sifatnya sesaat ya. Jadi kalau teman kamu menanyakan bagaimana kita mengukur bahwa itu setiap saat, jadi saya ketahui bahwasannya suhu ini dalam waktu kapanpun saya tahu. Dengan memanfaatkan ya apa yang disebut dengan IoT ya, Internet of Things ya. Internet of Things ini berawal dari bahwa dunia ini saat ini semuanya dimanapun ada wifi ya, dimanapun ada wifi, dimanapun pasti punya gadget, kemanapun pasti kita ketemu laptop, dimanapun ada juga yang dikatakan ini bisa terkoneksi satu sama lain. Dengan memanfaatkan dari perangkat ini dengan perkembangan IoT, maka ini sistem ini berlanjut apa yang dikatakan sebagai sistem monitoring. Artinya apa? Kita bisa memonitor nilai suhu dari suatu tempat setiap saatnya nilai kita bisa ketahui. Apakah melalui HP, apakah kita ingin melalui laptop yang kita punya, maka ini kita katakan ini adalah dengan memanfaatkan apa yang disebut dengan IoT, Internet of Things. Jadi dengan adanya WiFi, dengan adanya perangkat-perangkat ini, maka ini bisa kita koneksikan. Sistem monitoring maka kedepannya bisa digunakan sebagai sistem jadi kita bisa mengontrol kondisi-kondisi tertentu dengan memanfaatkan jadi berawal dari tadi adalah besaran yang bisa kita ukur, memiliki nilai kita punya ukur, maka dalam pengukuran berkembang menjadi sistem pengukuran dan berkembang menjadi sistem monitoring yang berkembang menjadi sistem ini goal daripada awalnya hanya besaran. Oke, saya rasa cukup pada hari ini. Jadi adalah satu bentuk perkembangan dari pembelajaran fisika yang awal hanya kita pahami rumus. Bagaimana menentukan suatu rumus angka. Tetapi fenomena ini kita bisa ukur. Kita bisa memanfaatkan teknologi, kita bisa memanfaatkan suatu perangkat elektronika. Karena kita jurusannya adalah ilmu komputer, kita paham pemrograman, maka kita bisa menciptakan sesuatu. Jadi ada produk, ya, ada produknya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Ya, dan saya ucapkan bahwa hari ini cukupkan sekian dan saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.